Selamat pagi saudara berkata Tuhan, kembali bertemu dalam GPD Film Latimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara berkata Tuhan, Habakuk hidup di kerajaan Yehuda. Keadaan Yehuda pada waktu itu tidak baik-baik saja, ya. Habakuk katakan bahwa Yehuda penuh dengan kejahatan, Yehuda penuh dengan penipuan, bahkan dia katakan bahwa keadilan muncul terbalik. Ketika Habakuk membawa ini ke hadapan Tuhan, mengadukan hal ini ke hadapan Tuhan, justru Tuhan pun memberikan jawaban yang mengecewakan bagi Habakuk, karena Tuhan katakan Tuhan akan mengirim atau memakai bangsa Kasdim untuk memberi penghukuman kepada bangsa Yehuda. Kasdim adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa kafir yang akan Tuhan pakai untuk menghukum Yehuda yang adalah umatnya. Hal ini sangat mengecewakan Habakuk pada waktu itu. Namun Habakuk tetap datang di hadapan Tuhan sampai akhirnya dikatakan Allah memberikan jawaban kepada Habakuk, ya. Dikatakan dalam pasal yang kedua ayat 3 dan 4 dikatakan begini, sebab penglihatan itu menanti saatnya, tapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sungguhnya orang yang busungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara berkata Tuhan, Allah meyakinkan kepada Habakuk bahwa segala kejahatan Yehuda pasti akan mendapat balasan. Ya, segala kejahatan orang Kasdim pun pasti akan mendapat balasan. Namun yang Tuhan minta kepada Habakuk pada waktu itu, nantikanlah itu. Ya, Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Iman inilah yang Tuhan harapkan muncul daripada Habakuk pada waktu itu. Mengapa? Karena keadaan di hadapan Habakuk pada waktu itu semuanya serba kejahatan dan mengecewakan. Namun firman Tuhan datang kepada Habakuk, mengingatkan kepada Habakuk, orang benar akan hidup oleh percayanya. Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Habakuk tentang kesudahan orang-orang atau umat-umat yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Mungkin itu belum digenapi sekarang, tapi itu pasti akan datang. Tuhan katakan kepada Habakuk, percayalah. Saudara berkata Tuhan, ketika kita orang percaya mengikut akan Tuhan, seringkali kita pun berpikir hal yang sama, ya. Kita memiliki iman, kita percaya beriman kepada Tuhan sampai mujizat menjadi nyata. Kita percaya dan beriman kepada Tuhan sampai Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita beriman dan percaya kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun Habakuk menunjukkan iman yang berbeda setelah perjumpaannya dengan Tuhan. Dalam pasal yang ketiga 17 dan 18 yang kita sudah baca tadi, dia katakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara berkata Tuhan, Yehuda pada waktu itu masih dalam keadaan yang jahat. Ya, apa yang ada di hadapan Habakuk adalah kejahatan. Satu hal yang sangat mengecewakan dia. Mengapa? Seolah-olah Tuhan berlambat-lambat, seolah-olah Tuhan tidak cepat tanggap menghadapi kejahatan. Namun Habakuk kembali mendapati iman kepercayaannya bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik. Sekalipun Tuhan tidak menjawab keluhannya, tidak menjawab doanya, Tuhan itu baik. Melalui ayat 17 dan 18 tadi, jika disederhanakan, seolah-olah Habakuk mengatakan bahwa sekalipun mujizat itu tidak pernah terjadi, sekalipun waktu indah itu tidak pernah datang, sekalipun tidak ada situasi atau keadaan yang mungkin dapat mengobati rasa kecewanya Habakuk, namun Habakuk akan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Habakuk akan tak percaya dan beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan dia. Saudara berkata Tuhan, dalam pengiran kita akan Tuhan terlalu banyak hal-hal yang mengecewakan mungkin di hadapan kita. Namun percayalah, kebaikan Tuhan itu tidak dinyatakan hanya lewat mujizat. Kebaikan Tuhan tidak hanya dinyatakan lewat kesembuhan kita dari penyakit. Kebaikan Tuhan itu tidak dinyatakan hanya lewat segala sesuatu yang Tuhan akan jadikan indah. Namun firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Dalam arti percayalah, apapun yang Tuhan perhadapkan saat ini, keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin hal-hal yang mengecewakan, percayalah Tuhan itu Allah yang baik. Ya, segala rencananya, segala apa yang Dia jadikan, segala apa yang Dia rancangkan itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita kecewa hari ini, mungkin karena kita belum tahu apa maksud Tuhan. Tapi mari saya mengajak kepada kita, semakin hari mari kita semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Semakin hari kita semakin memperdalam
iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga iman kita bukan hanya percaya kepada atau menantikan hal-hal yang baik yang akan Tuhan berikan kepada kita, atau apa hal-hal baik yang akan kita terima daripada Tuhan, namun iman kepercayaan kita tertanam kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang baik, bahwa Dia Allah yang memang layak menerima pujian, menerima pengagungan dari kehidupan kita, terlepas dari apa yang akan kita terima atau apa yang akan Dia berikan kepada kita. Namun kita percaya Dialah penyelamat kehidupan kita. Dia layak menerima pujian, Dia layak terima pengagungan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Dia baik, sekalipun apa yang di hadapan kita mungkin saat ini seperti Habakuk lihat, hal-hal yang mengecewakan. Tuhan tidak kunjung menghukum orang jahat, Tuhan tidak kunjung menghakimi orang jahat. Seolah-olah keadilan tak muncul, terbalik. Namun iman kepercayaan kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Dia adalah penyelamat kita. Mungkin tidak sekarang, tapi pasti Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bukan karena apa yang kami lihat, bukan karena apa yang kami dengar, tapi kami benar-benar percaya bahwa Tuhan Allah yang baik, yang merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan, kami beraktivitas, kegiatan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar keluar masuk kami, tutup bungkus dengan kuasa dan berkati kami Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami, Engkau yang sanggup mencukupkan, Engkau yang sanggup mengadakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Kami akan masuki hari yang baru ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.